Hadirin, merencanakan atau perencanaan biasanya dalam sebuah program kerja itu sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan. Jika sesuatu tidak dilakukan sebuah perencanaan, apalagi sesuatu itu hal yang besar, maka sulit tercapai tujuan yang diinginkan oleh kegiatan atau program tersebut. Ternyata di dalam ibadah pun, ibadah yang kita rencanakan, ibadah yang kita angan-angankan untuk kita lakukan pada satu saat di masa yang akan datang, ternyata ibadah itu mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah yang tidak direncanakan oleh kita. Artinya ibadah yang kita laksanakan secara spontan. Apa buktinya? Buktinya dalam sebuah hadis. Ini tercantum dalam kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-37. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Jadi ini adalah hadis kursi, hadis kursi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, di sini dalam teks hadisnya mengatakan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu alaihi katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa merencanakan melakukan satu kebajikan, maka kemudian dia tidak mampu mengerjakannya, maka Allah menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 'ashra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsirah. Akan tetapi, ketika seseorang merencanakan sebuah perbuatan baik, sebuah ibadah, dan kemudian dia melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya di samping orang tersebut dengan kebajikan yang dilipatkan 10 kali sampai 700 kali, ila ad'afin katsirah, sampai terus berlipat-lipat sangat banyak. Berarti hadirin yang dimuliakan Allah, jika contohnya kita merencanakan untuk melakukan sebuah perbuatan baik. Contoh misalnya kita ingin, insya Allah nanti malam saya berniat untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Dan rencana itu betul-betul kita niatkan dengan baik. Dan kemudian kita rancang dengan baik. Karena yang namanya definisi perencanaan atau makna perencanaan adalah kita menetapkan satu tujuan dan kemudian memutuskan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika kita memutuskan bahwa nanti malam saya merencanakan untuk sholat sunnah tahajud, maka kemudian kita tetapkan langkah-langkah apa agar nanti malam kita bisa melaksanakan sholat sunnah tahajud dan tidak terlewat. Mungkin kita lakukan siang ini kita tidak terlalu capek bekerja, sehingga malam tidak terlalu kelelahan, dan malam hari kita segera tidur setelah sholat isya, berharap nanti malam Allah membangunkan kita. Ketika kita sudah merencanakan hal yang tersebut, ketika kemudian Allah tidak membangunkan kita, dan kita bablas bangun ketika azan berkumandang, azan subuh berkumandang, Allah sudah mencatat kita sebagai orang yang melaksanakan sholat sunnah tahajud
tanpa dikurangi sedikit pun. Kenapa? Kita sudah berniat melakukannya, kita sudah berikhtiar untuk mencapainya, berarti takdir Allah belum menentukan malam itu dia bisa tahajud. Tetapi orang tersebut, kita akan mendapatkan utuh penuh pahala sholat sunnah tahajud yang luar biasa besar. Akan tetapi, ketika kita sudah meniatkan dan merencanakan, dan kemudian di tengah malam Allah membangunkan kita dan kita paksakan untuk bangun mengambil air wudhu dan sholat sunnah tahajud, maka menurut hadis tadi pahalanya dilipat gandakan 10 kali, minimal 10 kali, bisa sampai 700 kali, bisa sampai lebih dari 700 kali, adha'afan katsirah, lipat-lipatan yang sangat banyak. Kenapa bisa sampai sangat banyak? Kenapa pahala demikian sangat banyak bagi mereka yang merencanakan ibadah dan melaksanakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menghargai komitmen dan janji kita, termasuk keseriusan kita. Ketika kita berniat untuk melakukan suatu ibadah apapun, mau ibadah sholat malam atau besok kita merencanakan untuk melakukan sedekah atau apapun, menolong orang banyak, dan kemudian kita melakukan langkah-langkah untuk mencapainya, dan kemudian kita melakukannya di hari H, di waktu yang telah kita tetapkan, Allah menilai keseriusan kita, Allah menilai komitmen kita. Itulah yang dinilai oleh Allah, sehingga Allah menjanjikan pahala yang sampai ratusan kali lipat. Akan tetapi kalau kita merencanakan sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan, atau kita sengaja memain-mainkan niat seolah-olah kita mau melakukan satu perbuatan baik, padahal niatnya, hatinya tidak sungguh-sungguh dan tidak serius untuk melakukannya, Allah Subhanahu wa ta'ala alimun bidzatis sudur. Allah Maha tahu apa yang terbersit di dalam hati kita. Oleh karena itu hadirin, inti dari khutbah pada kesempatan kali ini, mari kita sebanyak mungkin merencanakan amaliyah ibadah yang baik. Baik itu ibadah mahdhah kepada Allah maupun ibadah ghair mahdhah kepada sesama manusia. Dan kemudian lakukan langkah-langkah agar rencana tersebut dapat kita capai. Sebagaimana definisi dari perencanaan atau planning itu adalah kita tetapkan tujuan dan kita putuskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Insya Allah berlimpah pahala akan kita peroleh, berlipat-lipat, beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali lipat pahala akan kita peroleh dengan kita merencanakan amaliyah ibadah dan kemudian kita melaksanakannya dengan penuh komitmen dan janji kita sesuai yang kita rencanakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.